rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, baik, hari ini kita akan membahas satu sifat yang juga paling terpenting dari seluruh sifat-sifat yang kita selama ini sudah pelajarin, yaitu sifat taat dan patuh. Ya, taat dan patuh ini bahasa Arabnya itu ta'ah wal qanitin. Itu banyak sekali di dalam Quran, ya, ayat-ayat yang menggambarkan tentang ketaatan dan kepatuhan. Nah, kemarin kita juga udah lihat di Quran itu nggak kurang dari puluhan, nah, mungkin sampai ratusan ayat yang yang menjelaskan tentang pentingnya ketaatan dan kepatuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat definisinya, taat dan patuh yaitu tunduk. Ya, tunduk, suka menurut kepada perintah dan aturan ataupun tata tertib yang berlaku. Dan ia pun berdisiplin. Ya, jadi ada ketundukan hati, ya. Orang yang taat nih hatinya udah ya tadarruun, udah tunduk di hatinya. Ya. Jadi yang pasti orang yang taat ini dan patuh ini dia didasari oleh iman yang kuat. Yakin yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang imannya kuat nih, ya, tentunya bukan orang yang sombong. Karena bukan orang yang sombong berarti dia orang yang tawadu, dia hatinya tunduk. Nah, ya kan? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia suka menurut perintah. Ya kan? Apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, dia taatin. Ya. Dia patuhin. Dan seorang yang taat adalah yang selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan perintah dan aturannya serta menjauhi segala larangannya. Ya. Jadi banyak sekali, ya. Kalau kita, nah ini kan hari Jumat kan. Hari Jumat nanti kalau yang laki-laki itu ke masjid, ya, untuk belajar sholat Jumat, selalu khatib itu dia juga bacain ayatnya. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, misalnya bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya. Nah, ya kan? Dan janganlah kalian meninggal wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali Anda meninggal, ya, kalian meninggal sebagai seorang yang muslim, sebagai orang Islam. Itu salah satu. Nah, ada lagi yang ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah ila akhir ayat. Ya. Jadi memang banyak sekali, ya, bacaan dalam Quran, ya kan? Kalau kita mau lihat itu, ya kan, puluhan. Nah, coba kita lihat tuh kan. Ini di surat Al-Baqarah aja udah ada beberapa ayat. Ali Imran, An-Nisa. Jadi rata-rata satu surat aja udah kata-kata ketaatan ini diulang-ulang sama Allah. Ya kan? Tuh, banyak sekali. Nah, artinya apa? Artinya ketaatan ini,
ya, dia merupakan pangkal daripada segala sifat-sifat baik. Nah, dimulai dari ketaatan, kepatuhan. Kenapa iblis akhirnya ditakdirkan masuk neraka? Karena dia tidak taat. Ya, karena dia udah nggak taat, maka orang yang nggak taat dia akan takabur, akan tumbuh sifat-sifat buruk lainnya, seperti takabur, iri, dengki, ujub, riya, sum'ah, hubud dunia, hubud syahwat, dan seterusnya. Sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang buruk itu terlahir gara-gara orang nggak taat. Gara-gara kita nggak taat. Seperti contohnya iblis. Ya, gara-gara dia nggak taat, Allah perintahkan dia untuk sujud, tunduk kepada Adam. Ya kan? Malaikat sujud, ya, tunduk, taat, tapi iblis nggak taat, nggak tunduk, bahkan dia wastakbara, wa kana minal kafirin, dan dia menjadi sombong dia. Wa kana minal kafirin, dan bahkan dia menjadi menjadi orang-orang yang kafir. Gara-gara apa? Gara-gara nggak taat. Ya, tapi sebaliknya kalau kita taat, kita tunduk, kita patuh, ya, maka akan kita mendapatkan sifat-sifat baik. Kita akan bisa nanti tawadu, ya, kita bisa jujur, bisa sopan santun, ya kan? Kita bisa disiplin, ya kan? Akan mendapatkan kita, ya kan, segala sifat-sifat kebaikan ini datangnya dari, awalnya dari sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, orang yang imannya kuat nih, dia apa? Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya siap taat. Saya ikutin perintah. Tapi orang yang imannya lemah, orang yang nggak taat, apa dia bilang? Sami'na wa asoina. Kami dengar dan kami nggak patuhin. Nah, itu orang yang imannya lemah. Ya kan? Kalau imannya kuat apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh, kami tunduk, siap kami melaksanakan. Nah, itu. Ya, jadi nggak banyak tanya. Kita diperintah misalnya sholat 5 waktu. Banyak tanya dia. Gimana kalau begini, gimana kalau begitu, kan saya begini, kan saya begitu, ya kan? Emang sholat ini apa ininya, apa itunya? Banyak kali pertanyaan. Yang tujuannya apa? Tujuannya supaya dia akhirnya nggak patuh. Dia nggak perlu melaksanakan, ya kan? Maka kita jangan seperti iblis, ya kan? Kita mau sami'na wa ata'na. Kita dengar, ya kan? Kita siap taat. Walaupun kadang kita nggak mampu, nggak apa-apa, ya. Kan yang penting kita udah usaha, nanti kita udah patuh, ternyata kita nggak sanggup. Nah, itu lain perkara. Tapi ini patuh aja nggak mau dia, taat aja nggak mau. Akhirnya apa? Istakbara wa kana minal kafirin. Maka orang-orang yang seperti itu, dia nggak mau patuh, maka dia tumbuh rasa bangga diri, rasa sombongnya, ya, dan dia akhirnya menjadi orang-orang yang kafir.
Wa na'udzubillah min zalik. Ya. Nah, ada pertanyaan? Ya, nanti kita bahas saja ya. Ini waktunya udah habis, ya kan? Kita bahas setelah ini. Ya kan? Wallahu a'lam bisawab. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام.